Sejarah itu akan menjadi hitam ketika tidak ada yang mencerahkan. Sejarah itu akan menjadi kelam ketika tidak ada yang mengupas. Sejarah itu akan jadi absurd ketika tidak ada yang menguraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Perkenalkan, saya dengan Dr. Mila di channel RSN Tuban. Bagi teman-teman yang belum menyalakan loncengnya, jangan lupa dinyalakan biar kalian tahu kalau kami punya video baru. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Jadi bisa ngikutin video-video apa aja yang pernah kita upload gitu ya. Kali ini dalam tema Agustus ya, di bulan kemerdekaan Indonesia, kami juga mengundang seorang yang mengikuti perkembangan zaman dari Tuban. Beliau ini adalah salah satu orang yang pemerhati sejarah Tuban. Hingga saat ini beliau banyak berkecimpung dalam pengembangan pencatatan sejarah Tuban. Gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, kita sambut Bapak Suwanto. Yes, selamat pagi Pak Suwanto. Selamat pagi Dr. Mila. Gimana nih kabarnya Pak Wanto? Alhamdulillah sehat, dan kita harus tetap sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin terkait dengan kemerdekaan nih, kita kasih pergi kemerdekaan gitu ya. 1, 2, 3. Merdeka. Oke. Biar makin semangat ya Pak Wanto ya. Merdeka. Oke, mungkin banyak sebenarnya teman-teman yang sudah mengenal Pak Wanto, tapi mungkin ada juga nih yang ingin tahu sebenarnya Pak Wanto ini siapa sih, mungkin kesibukannya sehari-harinya apa sih gitu. Monggo silakan diceritakan Pak Wanto. Terima kasih Dr. Mila, teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, audien Nukleus Podcast. Perkenalkan, saya Suwanto, saya seorang ASN pengabdi negara, dan karena tugas itu juga yang kemudian membawa saya mengikuti mencatat perkembangan sejarah yang ada di Tuban. Bukan suatu hal yang saya sengaja sebetulnya, tapi karena tuntutan tugas akhirnya beberapa kali penulisan sejarah di Tuban saya terlibat di dalamnya, sampai kemudian survei lokasi sampai keluar daerah pun insya Allah saya ikut bagian dari tim itu. Nah, ini kemudian membuat saya harus banyak membaca, dan karena sering membaca itu akhirnya jadi kebiasaan dan terekam dalam memori, sehingga kadang-kala sering dimintai teman-teman untuk mencari tahu tentang sejarah yang ada di Tuban. Oke, jadi Pak Wanto ini adalah salah satu orang yang sangat paham nih tentang sejarah Tuban. Saya sebagai seseorang yang mungkin salah satu orang pendatang Tuban, saya mengenalnya Tuban itu adalah mungkin kota wali nggih Pak nggih. Jadi memang banyak wisata religi yang ada di Tuban. Mungkin juga mengenalnya dari ilmu sejarah itu, Tuban itu adalah salah satu kota tua di mana di situ ada pelabuhan, ada pusat penggerak ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan mungkin nggak Pak sedikit aja tentang perjalanan Tuban dari masa ke masa buat teman-teman nih, biar lebih tahu gitu perkembangan Tuban itu seperti apa. Tuban mulai berperan sentral dalam sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Pada saat itu belum ada nama Indonesia tentunya. Ketika Kerajaan Singasari, bandar pelabuhan utama di Nusantara ini, di Kerajaan Singasari ada di Pantai Bum. Yang saat ini Pantai Bum. Berarti di depannya alun-alun nggih? Ketika dulu untuk meredam perluasan wilayah dari Kerajaan Mongolia, Kubilai Khan, kemudian diadakanlah ekspedisi Pamalayu. Itu juga berangkatnya dari Pantai Bum untuk menyerang ke dataran Malaya. Ekspedisi Pamalayu namanya. Itu berangkat dari Tuban tahun 1273 kalau tidak salah. Itu kita pernah mengirim pasukan ke wilayah Melayu sana. Sebetulnya bukan dalam rangka menyerang, tetapi dalam rangka batasi pergerakan pelebaran wilayah dari kerajaan dari Kubilai Khan itu, kerajaan Mongolia. Nah, dari situ kemudian di periode Majapahit, Tuban juga menjadi salah satu kota metropolis. Kalau teman-teman sekalian tahu bahwasanya kita kenal jalur sutra lama, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang memang
salah satu ininya dari negara Tiongkok untuk pengembangan ekonomi, tapi jalur sutra di masa lalu betul-betul rute perdagangan dari Asia ke Eropa melalui Afrika. Nah, Tuban merupakan simpul terakhir di wilayah Asia untuk peredaran itu. Rempah-rempah ataupun berbagai macam komoditas. Nah, Tuban pada saat itu sudah menjadi kota metropolis. Jadi kalau di pedalaman mungkin pusat kerajaan, dengan masyarakat yang mungkin lebih relatif sama, tapi begitu di Tuban sejak abad ke-11 pun kita sudah didatangi oleh berbagai macam suku bangsa, ras juga, berbagai macam ras. Nah, ini kemudian pajak yang ada di Tuban pada saat itu pun bukan pajak yang seperti kita duga, tapi pajak orang asing memang yang diterapkan di Tuban, karena memang Tuban kota. Nah, ini tercatat di Prasasti Warunggahan, ini ada dokumentasi itu ada. Nah, dari sini kemudian Tuban ini perannya mulai bergeser ketika Majapahit kemudian surut di abad ke-15, kemudian pusat pemerintahan geser ke Demak, pelabuhannya geser ke Jepara, terus kemudian ketika geser ke Pajang, pelabuhannya geser ke Semarang, kemudian geser ke Mataram. Nah, inilah kemudian Tuban sebagai kota pelabuhan mulai ditinggalkan. Nah, kita mulai kehilangan peran dalam percaturan ekonomi. Tetapi jangan salah, pada tahun 1949 setelah masa kemerdekaan, ternyata letak strategis Tuban ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk agresi militer yang kedua. Karena Belanda ketika sebelum kemerdekaan itu berhasil menemukan sumur-sumur minyak yang tersebar di sepanjang Pulau Jawa ini, termasuk sebagian besar di Tuban, di Cepu. Mereka ingin mengambil alih itu kembali. Komoditas utama pada saat itu kan minyak, sehingga tahun 1949 Belanda menyerang kembali Jawa melalui Tambak Boyo, sampai kemudian melewati Bulu dan muter Jatirogo, masuk lewat Senori. Itulah terjadi pecah perang pada saat itu, dan salah satu tokoh pejuang kita yang gugur adalah Leda Sucipto. Patungnya ada di depan DPR. Itu. Jadi disitulah asal muasal kenapa di jalanan depan RSNU itu adalah Jalan Leda Sucipto sampai dibuat patung besar di sana. Beliau adalah tokoh sejarah yang menghambat pergerakan agresi militer Belanda yang kedua. Memang beliau sangat berjasa. Kalau kita melihat kilasan sejarah nih Pak, sejarah itu bukan kita melihat itu sebagai kadang adalah nota hitam, mungkin ya, ada hal-hal kelam yang sudah berlalu, tapi tanpa ada sejarah kita mungkin tidak akan berdiri seperti saat ini. Gimana sih sebagai Pak Wanto, sebagai seseorang yang pemerhati sejarah, melihat sejarah itu sebagai sesuatu yang berharga, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman? Sejarah adalah rangkaian peristiwa di masa lalu, yang itu kalau tidak ada yang menulis, tidak ada yang mendokumentasikan, maka itu akan kelam. Nah, tinggal sejarah ini siapa yang melihat, siapa yang membaca. Jangan menyalahkan sejarah, karena sejarah ini bagian dari rentang waktu, skenario mungkin Tuhan yang Maha Kuasa. Tinggal kacamata kita, dan kemudian kita belajar dari sejarah inilah yang menjadi bagian dari kita untuk me-forecast kita ke depan seperti apa. Jadi kalau dalam teori, mohon maaf, mungkin rentang waktu kita tarik, dalam strategic planning itu ada, kita menghitung ke belakang, hitung mundur, trennya seperti apa, kelemahan, kekuatan kita seperti apa, untuk kita arahkan mencapai goal tertentu, dan itu harus tepat sasaran, baik dengan cara menghitung tadi itu, apa yang pernah terjadi di masa lalu, apa potensi dan kekuatan kita, sehingga target-target kita ke depan, terutama generasi muda, mau kita bawa kemana anak-anak Tuban ini. Ini by planning, satu kekuatan potensi daerah, yang kedua sejarah kita mencatat bahwasanya, mohon maaf, sejak zaman dulu kala Tuban ini sebagai penghasil hasil bumi, penghasil dan geologi dan sebagainya, hasil-hasil dari tambang sudah berperan di masa lalu. Mohon maaf, Pak Karno pernah meresmikan pabrik kapur terbesar di Indonesia. Itu ada, silakan. Itu termasuk industri strategis pada saat itu. Dan saat ini pun, mohon maaf, Tuban kembali menjadi salah satu industri strategis terbesar dalam industri semen misalkan. Kita sampai 12 juta ton, dan itu terbesar di dunia.
Tapi mohon maaf, jangan hanya ditepui, tapi ini kalau tidak dimanage dengan baik, ini akan terjadi degradasi lingkungan. Kita anak-anak muda ini yang harusnya mulai cerdas, mohon maaf, bagaimana kita boleh ditambang, tetapi tambang dengan tambang yang aman. Kemudian AMDAL, ketentuan pengelolaan lingkungan harus betul-betul kita jaga dengan baik, supaya tidak terjadi degradasi lingkungan. Karena apa? Tuban ini menjadi salah satu cadangan mata air dunia. Ketika dunia nanti kekeringan air bawah tanah, Tuban masih punya sepanjang pegunungan Kendeng Utara. Nah ini rembesannya lewat batuan kapur. Kita harus bersyukur itu. Nah ini sehingga nanti teknis tambang boleh pada titik tertentu nanti. Tapi kalau bisa kita carikan bahan-bahan bangunan substitusi supaya tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam. Ayo kita carikan sesuatu yang nanti ramah lingkungan, yang bisa kita olah dari apa yang bisa kita tanam, kita upayakan. Nah ini mungkin yang jadi PR-nya anak-anak muda kita ke depan. Oke, jadi kalau pesan dari Pak Wanto terkait dengan sumber daya di Tuban ini memang sangat banyak. Kalau memang dieksplorasi ini nilainya besar ya, baik untuk kota Tuban itu sendiri, bahkan sampai Indonesia, bahkan sumbangsinya untuk dunia. Tapi yang memang perlu diperhatikan adalah penggunaan sumber daya alam. Bila itu tidak dilakukan dengan bijak, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikembalikan lagi. Betul. Jadi memang perlu dikembangkan sumber daya yang non hayati, yang hayati yang bisa dikembangkan jadi terus ada gitu. Renewable. Betul, renewable. Betul sekali Pak Wanto. Pak Wanto, sebenarnya apa sih yang membuat Pak Wanto itu sangat tertarik dengan sejarah Tuban? Kan memang bidang sejarah itu tidak banyak orang yang melirik. Terus terang saja kan tidak banyak orang yang mengenal, bahkan itu sampai benar-benar berkomitmen untuk berpegang teguh pada sejarah. Sejarah, mohon maaf nih kalau kita himpitkan, kita padu padankan dengan kita, mohon maaf, keyakinan kita Muslim. Quran mengajarkan kita tentang sejarah para nabi. Yang itu akhirnya jadi syariat kita, jadi pedoman kita. Ini sebagai uswatun, sebagai contoh. Nah, sejarah ini pun Tuban juga harus bisa kita dokumentasikan. Apapun caranya, metodenya, sebanyak mungkin, sejauh mungkin bahan-bahan sejarah yang bisa kita himpun. Ya, sayangnya mohon maaf mungkin tradisi kita sendiri, masyarakat kita ini lebih biasa dengan tradisi tutur. Kita tidak biasa mencatat. Ya. Tapi ini juga bagian dari apa yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dulu untuk memotong jalur, mohon maaf dulu sebagian besar distribusi keilmuan karena belum ada sekolah formal adalah melalui pondok pesantren. Nah, pondok pesantren tidak hanya menghimpun kitab-kitab syar'i tapi juga ada runutan-runutan sejarah di sana. Dan jangan salah, kitab Negara Kertagama itu ketemunya di pondok pesantren di Lombok. Jadi leluhur kita, para pondok-pondok sepuh ini juga menghimpun dokumen-dokumen itu, baik yang berkorelasi dengan penyebaran Islam maupun mungkin dokumen warisan lokal wisdom dari leluhur kita. Yang ini sebagian ini dipakai metode oleh Wali Songo, terutama Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Bonang adalah dua orang putra Tuban yang itu betul-betul produktif dalam membuat karya sastra, baik itu sebagai seni, baik itu sebagai pembelajaran. Nah, beliau mendesain itu selain mungkin muatan-muatan tasawuf dengan berbagai macam ininya dikemas dalam karya sastra dan karya seni. Ya, tidak hanya ada guru lagu, guru wilangan namanya dalam teknik penulisan. Nah, ada A I U E O itu berarti. Nah, seperti itu beliau mampu mengemas itu dan kemudian disisipkan dalam gending. Dalam bentuk alur cerita wayang. Nah, itu jagonya Mbah Sunan Kalijogo pada saat itu. Tata gendingnya Mbah Sunan Bonang sama, namanya kan Bonang, beliau ahli main gamelan. Kemudian ahli berceritanya adalah Mbah Sunan Kalijogo selaku dalangnya. Dan itu sekarang menjadi World Heritage wayang itu. Dan itu adalah putra Tuban. Kalau kita lihat Tuban itu, berarti peran Tuban itu sangat besar nih. Dari zaman mungkin sebelum kemerdekaan, zaman-zaman kerajaan di mana memang sudah menjadi kota yang strategis. Bahkan sampai sekarang mungkin banyak sekali proyek-proyek strategis nasional yang berkembang di Tuban. Nah, gimana sih Pak Wanto untuk melihat teman-teman bahwasanya menanamkan bahwa Tuban itu adalah
tempat kita hidup, tempat kita yang harus kita perjuangkan dan kita pertahankan, baik itu kebudayaannya ataupun mungkin ekonominya dan lainnya. Kalau kita mau belajar ke negara luar negeri misalkan, kita coba bisa melihat Jepang. Jepang itu negara teknologi maju, negara yang luar biasa, tetapi mereka sama sekali tidak kehilangan kultur. Boleh kita lihat yang dekat mungkin Bali. Bali itu pariwisatanya sedemikian maju. SDM-nya juga bagus, beberapa indikator pembangunan bisa dicapai dengan baik, tapi mereka tetap mempertahankan kultur. Nah, mungkin beda dengan Tuban yang tadi saya matur di awal. Kita ini terdiri dari berbagai macam latar belakang, mohon maaf suku. Ada di generasi awal dari Galuh Pakuan, ini generasinya mohon maaf situsnya ada di Kalak Wilis Jenuh. Itu generasi dari Sunda, Ranah Pasundan. Kemudian di era Ranggalawe ini generasi Madura dan Bali. Mohon maaf, Arya Wiraraja itu putranya kalau ditarik ke atas adalah Empu Barada, tinggalnya di Bali. Sehingga Ranggalawe juga punya nama Bali, Ida Bagus Pinate. Mungkin. Jadi bukan orang yang murni di Tuban, bukan murni, beliau menantunya, menantu Tuban, dan itu jadi orang Tuban akhirnya, jadi tokoh yang kita banggakan meskipun itu orang luar daerah. Kemudian ada lagi ketika Majapahit mulai runtuh, mohon maaf di generasi terakhir itu ada Mbah Brawijaya kelima di sini. Sirno ilang kertaning bumi, tulisan itu ada di batu yoni yang ada di museum. Itu jadi penanda 1478 kalau dibahasakan Sirno ilang kertaning bumi itu Condro Sengkolo namanya. Jadi orang dulu itu menulis angka tahun itu dalam bentuk kalimat. Sirno enul ilang enul kertaning 4 bumi siji 1400. Itu keruntuhan Majapahit, berdirinya Demak. Itu tahun Saka. Kalau ditahunkan Masehi menjadi 1478. Nah, pasca itu putra-putra dari Majapahit banyak yang dimakamkan di Tuban. Kemudian ketika geser ke Demak, Demak hanya 3 periode di Kesultanan Demak, putra-putranya juga ngungsi ke Tuban, ada di Jenuh. Ketika kemudian geser ke Pajang, karena Joko Tingkir, Sultan Hatiwijaya, tapi bukan lagu ya, mohon maaf saya juga prihatin ketika nama beliau, nama besar Sultan Hatiwijaya Joko Tingkir dipakai untuk lagu yang mohon maaf, meskipun itu enak, tapi kalau bisa janganlah. Beliau adalah tokoh sejarah dan putra-putra Joko Tingkir itu 7 diantaranya dimakamkan di Tuban. Jadi Sultan Pajang itu punya menantu Bupati Tuban Pangeran Haryo Permalat. Itu menantunya Joko Tingkir. Jadi nek wong Tuban melok seneng lagu itu ya saya agak mempertanyakan ketubanannya, mohon maaf. Jika itu kakek buyut kita, jangan kita, bukan kami tidak itu boleh berkreasi, boleh berkreativitas, tapi begitu menyangkut ke tokoh yang ini akan memunculkan friksi, Bu ayo kita sadari itu kebesaran nama beliau Joko Tingkir dan putra-putranya ada di Tuban, Mbah Nanggul, Mbah Jabar, kemudian Pangeran Purboyo di Rengel, Mbah Maipit itu ada di Maipit, Pangeran Kusumo. Kemudian sampai kalau ke Rembang sana ada Mbah Sambu yang menurunkan Gus Bahak dan sebagainya. Itu leluhurnya mengerutnya ke Joko Tingkir, Sultan Hatiwijaya. Nah, pasca itu sebagian ngungsi di Tuban, pasca kerajaan Pajang. Kemudian Pajang hanya satu generasi, naiklah ke generasi Mataram. Ketika muncul friksi lagi, salah satunya juga mengungsi di Tuban, Mbah Tundung Musuh, Bakar Manik. Sehingga lintas generasi besar, kerajaan besar di Tuban itu salah satunya ngungsi, mohon maaf mungkin memutuskan untuk hidup tinggal di Tuban sampai akhir hayatnya. Dan mereka oleh masyarakat kita diopeni, mohon maaf jadi punden, meskipun mungkin bentuknya jadi punden, tapi itu bentuk pengabdian dan kecintaan masyarakat kita terhadap tokoh-tokoh yang notabene mereka adalah putra raja, putra adipati begitu, dan mereka bisa berkamuflase dengan menjalankan syariat Islam sehingga jadi tokoh kiai. Ini yang luar biasa. Dan ini Tuban ini akhirnya kita ini multi ras, multikultur, sehingga kalau kita tidak bangga dengan diri kita sendiri, wah ini kebangetan, mohon maaf. Gitu kira-kira. Kalau tadi ya kita bahas banyak sekali tokoh sejarah yang
pada akhirnya mungkin hingga akhir hayatnya seperti yang Bapak Wanto ceritakan berakhir di Tuban. Ya mungkin akhirnya tinggal dan hidup bersama keluarganya di sini. Adakah tokoh mungkin zaman mungkin sebelum atau sesudah kemerdekaan yang menjadi idola dari Pak Wanto? Mungkin yang terkait dengan Tuban. Saya karena beliau ada di Tuban, saya paling mengidolakan Mbah Sunan Bonang. Beliau ahli sastra, beliau ahli ahli sastra, kemudian ahli tasawuf juga beliau seorang wali Sultanul Aulia Van Java, mohon maaf mungkin. Beliau adalah punya murid di beberapa tempat. Yang kedua adalah Mbah Sunan Kali, karena Mbah Sunan Kali ini gurunya 4 kerajaan. Mohon maaf, ketika generasi terakhir Prabu Kertabumi Brawijaya kelima, ketika terjadi penyerangan Demak, beliau ngungsi sampai ke Ngawi, ke Alas Ketonggo, disusul Mbah Sunan Kali, masih muda, masih perjaka Mbah Sunan Kali, Raden Said nih, disusul diajari sholat di sana di tengah hutan sampai 2 tahun. Saya pernah ke sana soalnya. Sampai kemudian beliau kondur ke Demak, dan karena punya istri yang dari Campa itu, adiknya istrinya itu digarwo sama Mbah Ibrahim Asmoro Konti. Putranya mondok di Mbah Mejagung Lor, akhirnya jadi Sunan Mejagung Kidul. Sehingga akhirnya Prabu Kertabumi Brawijaya kelima tinggal sampai kabundut di Tuban. Nah, seperti itu misalkan. Oke, waduh nih kalau sekarang nih saya jadi terbayang-bayang nih pelajaran sejarah zaman sekolah dulu, terus juga melihat-lihat mungkin tokoh-tokoh wali yang di Tuban nih jadi ada garis lurus gitu loh Pak. Sebelumnya tuh saya bingung itu. Benang merahnya harus ada yang menceritakan. Mohon maaf. Harus ada yang menceritakan. Ketika tadi Mbah Sunan Kalijaga ngawal mulai Mbah Kertabumi. Kemudian beliau yang mengawal berdirinya kerajaan Demak Bintoro. Salah satu fenomenal adalah kayu tatal yang jadi soko itu. Jadi Mbah Sunan Bonang konon kayunya yang Mbah Sunan Bonang ini dari hutan Koro ngambilnya, salah satu tiangnya. Mbah Sunan Kalijaga hanya mengambil sisa-sisanya, kemudian dihimpun dengan teknologi. Pada saat itu nggak tahu ini juga karomah apa teknologi ya. Beliau soalnya ahli teknologi, beliau bisa merubah batu tanah menjadi emas, dan itu teknologi, ngapunten. Meskipun itu juga ada karomah di sana. Mohon maaf, Tuban pada saat itu beliau sudah menguasai teknologi seperti itu. Terus kemudian ketika Demak 3 generasi yang membimbing pindah ke Pajang juga Mbah Sunan Kalijaga. Makanya jenengan misal lagu Nun Sewu Sang Gede Sinonggo Bajul, itu perpindahan Demak ke Pajang untuk mencari titik di mana lokasi yang bisa ditempati sebagai pusat kerajaan. Ketika Pajang pindah diserang oleh Mataram, itu yang awal yang mengarahkan Sultan Hadiwijaya, Sultan Danang Sutawijaya itu juga Sunan Kalijaga. Kalau enggak gitu, beliau guru the real master kalau saya bilang. Karena guru di 4 kerajaan, dan itu tidak tergantikan tokoh seperti itu. Itulah yang membuat tradisi Jawa itu sebetulnya kental dengan warisan pola pikir cara pandangnya Mbah Sunan Kalijaga. Di bidang Jawa, dalam bahasa Jawanya, kejawen sak piturute, itu tinggalan dan pembelajaran dari Mbah Sunan Kali. Dan memori itu terendapkan ketika beliau sebetulnya pernah tinggal di Tuban. Beliau bisa gamelan nggak mungkin sekaligus beliau bisa main dalang nggak mungkin. Ketika kecilnya tidak belajar di Tuban, ya masuk akal nggak ya? Mbah Sunan Bonang nggak mungkin bisa main gamelan sehebat itu tanpa pernah proses menjalani pelatihan yang ada di Tuban. Nah ini yang ayo kita gali bersama. Keluhuran budi, keluhuran budaya Tuban yang akhirnya terrepresentasikan menyebar ke seluruh Nusantara. Tidak hanya Jawa tapi Nusantara. Oke, waduh Pak Wanto, terima kasih banyak nih informasi untuk mungkin generasi muda yang mungkin nggak banyak tahu, yang harapannya dengan nonton Nukleus Podcast kali ini itu jadi tercerahkan gitu. Oh ya teman-teman, nih kita punya bocoran sesuatu. Jadi bukan tanpa alasan hari ini saya itu pakai batik dan juga Pak Wanto itu pakai baju hitam. Terus terang kalau saya hari ini pakai batik ya karena memang ini sedang nuansa bulan kemerdekaan gitu. Salah satu bentuk apresiasi saya terhadap karya anak bangsa dari
warisan leluhur nih, salah satu seni leluhur lokal. Betul, produk lokal. Termasuk bangga buatan Indonesia. Betul sekali ya. Ini alhamdulillah ini produk lokal nggih. Kalau Pak Wanto sendiri, kenapa kok memilih pakai baju hitam? Iya, hitam adalah misteri. Warna hitam adalah warna keabadian. Mohon maaf nggih. Salah satu kegemaran Rasulullah, salah satunya mungkin juga pakai baju hitam. Salah satunya mungkin seperti itu. Nah, hitam ini lebih ke apa nggih? Sejarah itu akan menjadi hitam ketika tidak ada yang mencerahkan. Sejarah itu akan menjadi kelam ketika tidak ada yang mengupas. Sejarah itu akan jadi apa nggih? Absurd ketika tidak ada yang menguraikan. Nah, saya dengan kemampuan, mohon maaf keterbatasan kemampuan saya, berusaha memetakan benang merah, menyimpulkan sampai si ini keturunan dari sana, sepak terjangnya apa, tinggalannya apa, dokumentasi berupa keilmuan dan karya sastra ataupun karya apapun apa. Saya insya Allah sedikit banyak tahu tentang itu, sehingga ketika si karakter wilayah tertentu masyarakatnya kok agak agresif. Nah, misalkan saja mohon maaf mungkin di Tuban ada beberapa titik di Tuban yang masyarakatnya agak agresif dan protektif, mohon maaf. Ternyata di situ ada dimakamkan tokoh-tokoh putra daerah, putra bupati yang itu harus dilindungi. Karena dia korban dari suksesi pemerintahan. Mohon maaf Kembang Bilo saya sebut. Di situ ada putranya Pangeran Banggung yang ada di Bojonegoro. Putranya Haryo Permalat punya putra. Nah, putranya ini terusir dari Tuban karena serangan dari Mataram. Putra-putranya ngungsi, satu di Bang Bilo, yang satu di Hargoretno Trantang sana. Sehingga dua karakter ini sebetulnya mereka memproteksi putra seorang bupati yang memang mengungsi di sana karena mereka dicari oleh pasukan dari Mataram. Mohon maaf. Kemudian mohon maaf satu lagi di Jamprong misalkan. Masyarakatnya juga kurang lebih agak sama. Mohon maaf. Saya pernah tinggal di Kenduruan. Ternyata di sana ada putranya Aryo Penangsang yang dimakamkan di bukit yang ada di Jamprong itu. Jadi itu juga tokoh putranya Aryo Penangsang. Aryo Penangsang keluarganya ngungsi ke Palembang, mendirikan kerajaan di Palembang. Nah, sehingga inilah ada alasan bagi kultur masyarakat kita ketika mereka menjadi, mohon maaf mungkin karakternya agak keras dan sebagainya. Di balik itu semua mungkin yang sekarang tidak nyadar kalau leluhurnya dulu meninggalkan pesan itu, yang itu dijaga betul, akhirnya dikultur ke bawah. Nah, saya berusaha memetakan hal kecil seperti itu. Mohon maaf. Oke, terima kasih banyak nih Pak Wanto. Mungkin saya mewakili teman-teman yang generasinya termasuk agak muda dan mungkin yang lebih muda lagi, mungkin tanpa ada Pak Wanto, mungkin yang membantu kami memberikan pesan tentang kejadian di masa lampau. Jadi biar kami itu juga tidak lupa, bukan tidak lupa sih, mungkin karena memang tidak tahu ya. Harapannya jadi lebih mencintai sejarah, mungkin kita juga lebih banyak belajar dan harapannya mungkin bisa diwariskan, mungkin nilai-nilai baiknya seperti itu. Dr. Mila, satu hal yang penting dari sejarah itu, sejarah merupakan pelajaran berharga bagi siapapun. Dengan kita menghargai sejarah dengan serba-serbinya, ini yang muncul satu refleksi diri kita. Yang kedua rasa syukur kita. Kita bersyukur kita bisa melewati, mohon maaf yang terdekat saja. Apakah kita pernah bersyukur kita melewati 2 tahun fase COVID? Nah, itu kejadian sejarah dan itu pernah terjadi di tahun 1919 COVID ini. Pernah terjadi. Mohon maaf. Nah, ini terulang lagi. Kita termasuk pelaku sejarah dari peristiwa COVID 2 tahun. Mohon maaf, ini nggak sadar, kita nggak pernah nyatet. Nah, satu kita munculkan rasa syukur itu ketika kita melihat sejarah di masa lalu. Kita kemudian kekurangan di masa lalu, ayo kita dalam Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Keburukan masa lalu janganlah diungkit-ungkit, tapi kita pendam karena beliau leluhur kita. Beliau adalah, tanpa ada mereka kita tidak ada. Tanpa ada generasi itu, maka generasi yang sekarang juga belum tentu bisa seperti ini. Kemudian mikul dhuwur, apa keberhasilan beliau-beliau di masa lalu. Ini kita angkat, kita apresiasi, kita tidak lanjuti. Selama itu baik, kenapa tidak? Nah, inilah yang perlu kita tanamkan di antara masyarakat kita, generasi muda kita,
tidak hanya sejarah itu berjalan sedemikian waktu, seiring dengan perjalanan waktu. Ayo kita biasakan kita dengan mencatat, mengamati, kemudian kita dokumentasikan. Ya memang ada institusi tertentu yang ditunjuk, tapi secara pribadi ini penting bagi kita supaya rasa syukur kita, kemudian membangun jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa, putra bangsa, kemudian sebagai putra daerah, kita bangga sebagai Tuban. Dan ayo kita majukan Tuban dengan apapun profesi kita, selama profesi itu baik. Kontribusi kita sekecil apapun akan bermanfaat. Ingat, pentilnya sepeda motor itu sangat mendukung. Mohon maaf, peran kecil seperti itu. Terima kasih. Oke, waduh, terima kasih banyak ini Pak Wanto. Ini pesan-pesan mungkin ya untuk generasi muda agar mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya, dan mewariskan nilai-nilai baiknya untuk ditularkan kepada mungkin generasi selanjutnya. Yeah. Mungkin kita tadi sudah banyak bercerita nih, mungkin ada agak haus nih Pak Wanto. Monggo ini dicicipin, ini memang salah satu produknya RSNU. Kami karena rasa cinta kami pada daerah, kami juga membuat jamu yang ini kebetulan karyanya beras kencur. Okay. Ini juga warisan leluhur. Betul sekali Pak Wanto. Ini warisan leluhur. Memang kalau kami ini sudah tersertifikasi halal, insya Allah sudah terjamin kebersihannya dan kesehatannya. Satu, ini tanamannya tanaman lokal. Dan ilmu pembuatannya ilmu lokal. Nah, kenapa tidak? Ayo kita bangga sebagai masyarakat Jawa, masyarakat Tuban, ya mungkin masyarakat Nusantara. Ini minuman yang menyehatkan dan mohon maaf manfaatnya salah satunya akan semakin doyan makan. Amin. Biar makin sehat. Saya cipi nggih mohon izin. Monggo. Kok nggak ada berasnya nggih rasanya? Nggak beras kencur namanya aja minuman Pak. Kalau ini memang kami itu lebih mungkin tidak banyak yang suka, kadang kan ada yang modelnya beras kencur agak keset ngoten nggih. Ini memang lebih yang ringan gitu. Jadi harapannya tuh mungkin semua umur bisa. Kalau saya sih terus terang sukanya yang lebih pedes Pak. Lebih kerasa kenyurnya ngoten, jadi lebih anget gitu di tenggorokan. Oke, jadi gini tadi kita kan bahas banyak nih Pak Wanto soal Tuban. Nah, apa sih kalau dari sisi Pak Wanto sendiri pesan dan kesan Tuban yang sudah dijalani Pak Wanto mungkin ya lebih dari belasan tahun ini yang ingin mungkin diceritakan ke teman-teman? Saya mengabdikan diri di Tuban sudah 32 tahun bekerja sebagai aparat pemerintah, mohon maaf. Dan saya pernah mengalami fase-fase sulit ketika listrik belum ada, air bersih belum banyak. Anak-anak sekarang enak, ngapunten, mohon maaf. Dulu gaji juga sangat kecil sekali, mohon maaf. Saya gaji PNS pertama itu 40.000. 30.000-nya untuk kos, 10.000 untuk bertahan hidup 1 bulan. Nah, ini disyukuri dengan gaji kita yang saat ini sudah baik, infrastruktur baik, semua tersedia, nggih. Jangan lupa diri dan yang terpenting siapkan Tuban ini akan jadi salah satu metropolis lagi ke depan. Mohon maaf dengan adanya industri semen masih berjalan, ini jadi industri strategis nasional, kemudian industri minyak jadi industri strategis. Terus yang akan datang lagi adalah industri minyak dunia yang akan ada di Tuban. Itu akan menjadi potensi besar bagi Tuban untuk pengembangan ekonomi karena multiplier efeknya, banyak membuka lapangan kerja baru dan sebagainya. Meskipun itu butuh skill yang tinggi, spesifikasi keahlian yang itu standarnya internasional. Tetapi kita masyarakat Tuban sendiri, terutama generasi muda, ketika muncul industri besar ini apa yang sudah kita siapkan? SDM kita kah? Jadi SDM kita, ayo anak-anak muda kita Tuban kita song-song keberadaan industri ini dengan menyiapkan SDM sebaik mungkin. Kita masih agak tertinggal dengan daerah lain. Nah, ini juga tantangan bagi mungkin pemerintah pusat maupun provinsi ya, karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Tuban belum punya perguruan tinggi negeri misalkan di bidang teknik, yang karena Tuban menjadi kota industri sehingga seharusnya ada keniscayaan Tuban perlu fakultas teknik yang ada di Tuban yang itu selaras dengan industri yang berkembang di Tuban. Di sisi lain kita punya kekuatan wisata religi. Ya. Wisata ini bisa didukung oleh anak-anak ekonomi kreatif.
Potensinya orang berkunjung ke Tuban itu 7 juta orang per tahun. Nah ini potensi pasar yang luar biasa yang perlu dikembangkan. Belum potensi ekonomi yang lain yang kita penghasil beras nomor 5 terbesar di Jawa Timur, sapi dan sebagainya, yang itu multiplier efeknya perlu kita bangun, value added-nya perlu kita tata. Ya, mungkin konsep-konsep beliau Bapak Bupati sekarang mohon izin, mungkin dengan OVOP ini kita optimalkan, one village one product, untuk memberikan nilai tanda semua potensi ekonomi yang ada di Tuban yang selama ini mungkin belum tergarap dengan baik, sehingga kesejahteraan itu bisa kita tingkatkan secara bersama-sama, secara serempak oleh semua lini masyarakat. Peran sekecil apapun akan bermanfaat bagi kita, bagi masa depan Tuban. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat ya teman-teman, jangan lupa mungkin ya tetap semangat buat belajar ya, karena ya peran-peran dari generasi muda itu yang akan menentukan kedepannya Tuban itu seperti apa. Betul nih Pak Wanto? Betul. Pak Wanto, tadi kan kita sudah ngobrol nih, ada nggak sih harapan untuk podcast kami mungkin ke depannya, mungkin ada pesan yang ingin disebarkan melalui podcast kami kepada generasi muda atau mungkin generasi mungkin yang sepantaran Bapak atau yang lebih kecil juga bisa. Yang mungkin pertama pengenalan dulu. Saya aja baru sekarang, mohon maaf saya terbuka, baru kali ini kami tahu ada podcast ini, sehingga mungkin dengan jejaring saat ini adalah dunia teknologi, dunia maya, dunia media sosial. Monggo silakan dikenalkan nilai-nilai baik yang diinisiasi oleh teman-teman punggawa Nukleus Podcast ini disebarkan ke berbagai media, karena ini juga bisa untuk melawan, mereduksi berbagai macam lalu lintas mohon maaf trafficnya dari informasi simpang siur yang ada di dunia maya. Nah, dengan podcast yang terkonsep dengan alur cerita, mungkin termasuk sequel pembahasan yang ini akan memberi pencerahan, ini akan sangat berjasa untuk mengguiden anak-anak muda kita atau siapapun pemirsa yang nanti akan bisa melihat podcast ini tadi. Nah, kuncinya bagaimana spreading ini dengan jejaring medsos yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Nah, itu penting mungkin networking. Oke, terima kasih banyak pesan dari Pak Wanto. Mungkin ada closing statement nih dari Pak Wanto. Closing statement, be positif. Selalulah berpikir positif dimanapun, kapanpun, karena apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi pada diri kita, itu sudah kehendak yang Maha Kuasa. Tinggal kita jalani, kita nikmati, kita syukuri. Kalau memang salah, kita istighfari. Oke. Waduh, sangat menyenangkan sekali pembicaraan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Wanto sudah menyempatkan waktunya. Padahal mungkin jadwalnya sudah sangat sibuk, harus pindah-pindah lokasi, tapi sudah mau hadir dan berbagi tentang Tuban dengan kami semua. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau sikap mungkin yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Mungkin buat teman-teman semuanya, mungkin kita sekilas nih kita mendengar soal kisah tentang Tuban. Harapannya dalam semangat kemerdekaan ini kita lebih banyak menggali soal sejarah. Harapannya kita bisa belajar dari itu semua dan bisa menjadi generasi muda yang bisa memajukan Tuban pada khususnya dan juga negara kita Indonesia untuk lebih luasnya gitu Pak Wanto. Oke, sekali lagi mungkin kita pakai kemerdekaan dulu nggih Pak Wanto nggih. 1, 2, 3. Merdeka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Nukleus Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kalian tahu kalau kami punya video baru. Kalau gitu kita jargon dulu ya Pak. Oke, Nukleus Podcast ngobrol santai dan maknyus. Nukleus Podcast ngobrol santai dan maknyus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.